Program pengampunan pajak sudah mulai bergulir sejak Juli 2016 lalu dengan dibagi 3 periode, Juli sampai September 2016 sebagai periode pertama, lalu periode kedua Oktober sampai Desember 2016 dan bulan Januari sampai Maret 2017 ini sebagai periode terakhir. Nah, apakah dalam 3 periode tersebut target tinggi untuk memperoleh dana segar teks amnesti telah tercapai? Dan bagaimana selanjutnya setelah teks amnesti ini? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Eni Srihartati, Direktur Eksekutif Indef. Selamat malam. Ya, Mbak Eni, terima kasih sudah hadir. Dan ada Yon Arsal yang merupakan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Selamat malam Pak Yon. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Sebelum saya ke Pak Yon, ini sebenarnya kan langsung saja ke Pak Yon, tapi saya ingin kembali dulu flashback dulu sebelum program ini berjalan. Dulu targetnya pada bulan Juli itu apa sih target besar yang ingin dicapai oleh Presiden Joko Widodo dengan adanya teks amnesti ini? Ya, tentu. Uang tebusan berapa, repatriasi berapa? Ya, kalau itu bonus lah Mas Indra. Tapi target utama dari teks amnesti tentu yang tertera di Undang-Undang Teks Amnesti itu sendiri. Karena kebijakan ini kan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang mewakili juga masyarakat kan gitu. Jadi di tujuan teks amnesti itu jelas. Jadi di Undang-Undang Nomor 11 2016 di pasal 2 ya. Dan 2A sampai 2B, 2C itu kan jelas. Pertama, tujuannya adalah untuk pengalihan harta atau repatriasi lah yang sering kita dari luar negeri ke dalam negeri begitu maksudnya ya. Mengapa harus repatriasi? Itu di situ juga jelas disebutkan untuk perbaikan perekonomian domestik, untuk perbaikan nilai tukar kita, untuk peningkatan investasi dan termasuk untuk target penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga. Nah, makanya repatriasi itu mengapa di dalam urutan tujuan itu ditetapkan di target nomor 1, tujuan nomor 1. Tujuan utama dari teks amnesti itu sebenarnya. Itu. Nah, yang kedua baru mendorong misalnya untuk reformasi perpajakan yang intinya adalah bagaimana ke depan kita bisa memperluas basis pajak kita. Dan yang ketiga ya penerimaan pajak itu sendiri gitu kan. Nah, sekarang tinggal kita copy paste lagi ke tujuan utama ini. Karena sekalipun sekarang memang kita mengapresiasi terutama teman-temannya Pak Yon ini sampai Sabtu Minggu saja suruh lembur, bayangkan ini nggak manusiawi. Sampai ini hari terakhir seperti ini, seperti halnya kemarin 30 September juga demikian sampai malam ya Pak Yon, ini juga sampai malam. Apalagi ini terakhir yang benar-benar terakhir Pak ya. Ini effort yang luar biasa. Dan memang kita juga mengapresiasi bahwa kalau ini diklaim oleh pemerintah teks amnesti berhasil karena lebih dari 4.000 triliun, ini bukan uang yang kecil tentu dan dibandingkan dengan banyak negara memang tidak ada yang mencapai, jarang. Tapi secara gitu kan. angka yang pernah ditargetkan itu tercapai tidak? Yang ditargetkan kan tinggal di copy paste tadi. Satu, repatriasi targetnya 1.000 triliun. Sekarang kalau sekarang tadi 144 berarti kan sekitar 14% berarti. Nah, terus yang kedua tadi penurunan suku bunga sampai hari ini kan nggak turun, peningkatan investasi terbatas dan sebagainya rentetannya karena itu tidak tercapai gitu kan. Nah, yang kedua perluasan basis pajak. Benar tadi Mas Indra bilang bahwa ada sekitar 800.000 yang mengikuti teks amnesti. Tetapi pertanyaannya yang baru berapa? Kan perluasan itu kan berarti lebih banyak yang baru gitu kan, yang baru. Tadi mungkin datanya nanti Pak Yon bisa lebih persisnya, tetapi kemarin kita lihat laporannya tidak lebih dari 300.000 gitu. Padahal yang baru. Padahal kalau kita lihat potensinya, Mas Indra, masyarakat yang penghasilannya di atas PTKP itu 75 juta. Artinya apa itu? Yang punya, artinya itu yang 75 juta itu mestinya mereka sebagai wajib pajak orang per orang, objek gitu kan, target. Nah, yang punya NPWP kan baru sekitar 30 juta dan yang lapor kan hanya 10 juta gitu kan. Jadi dari potensi itu yang terjaring melalui program ini berhasil ditambahkan yang dari program teks amnesti ini untuk potensi perluasan basis pajak dari sisi wajib pajaknya nggak signifikan sama sekali. Baik, Pak Yon bisa Anda jelaskan kenapa banyak tadi yang tidak tercapai tadi dari segala tujuannya tadi. Kalau kita lihat, memang yang pertama tadi Bu Eni, terima kasih. Kalau kita lihat dari tujuan awal, tentunya yang pertama basisnya tadi adalah repatriasi. Memang kalau kita cermati, memang menarik data yang kita hasilkan dari hasil TA ini.
bahwa kalau deklarasi dalam negeri itu hampir 3.500 triliun sendiri. Nah, tapi ada satu poin juga yang menarik, memang masih harus kita kaji lebih dalam nih, Mas Indra. Jadi misalnya deklarasi luar negeri. Jadi harta yang wajib pajak memilih untuk tetap ditaruh di luar negeri, mereka nggak mau bawa ke dalam negeri. Ini sebenarnya asetnya mereka ngakuin ini ada di luar negeri. Mereka hanya mengakui tapi tetap ada di luar negeri. Nah, ini jumlahnya 1.000 triliun sendiri begitu. Tetapi ada wajib pajak yang berkomitmen untuk membawa asetnya balik ke komitmen ini. Baru komitmen, komitmen 146. ya. Nah, ini kalau untuk berapa realisasinya kita kan komunikasi ini belum final datanya. Ini sedang kami komunikasi. Yang komitmen tadi membawa ke dalam negeri? Iya, 146 triliun. 146 triliun ya. Iya, kurang lebih. Jadi targetnya yang disebut 1.000 triliun sebelumnya tadi tuh ya, artinya masih kalau jauh target dari. sih kita masih ya artinya kalau kita pure berbicara mengenai repatriasi uang yang dibawa ke sini Langsung ya di bawah 1.000 triliun tuh ya, masih belum ya. Dan perlu kita ingat juga mungkin ini kan data awal dulu seingat saya Bu ini kalau nggak salah Bank Indonesia juga pernah menyampaikan dulu waktu itu ketika program ini baru mau dimulai ada beberapa dana aliran masuk. Kita belum tahu persis nih Mas Indra. Ini memang perlu kajian yang cukup dalam. Yang pertama adalah memahami dulu kenapa behavior WP dia lebih memilih untuk deklarasi luar negeri instead of dia bawa duitnya pulang. Karena yang di luar negeri ini sendiri ada 1.000 triliun sendiri nih yang tetap stay di sana. Tapi ini sebuah kesuksesan juga lah ya, pakai artinya mereka menyimpan dana luar negeri paling tidak mereka deklarasi harta ya. Nah, yang kedua tadi kaitan dengan Bu Eni, saya terima kasih juga masukan beliau tadi. Ya dia base itu kita melihat kembali base itu. Base itu apa sih sebenarnya? Base itu yang pertama tentu adalah base dari pembayar pajak. Tadi Bu Eni sampaikan juga bahwa dari total kurang lebih 911.000 ini sampai data update tadi sore ini harusnya mudah-mudahan sejuta lah ini bisa juta lah. Itu 300.000 itu memang berasal 100.000-nya berasal dari wajib pajak yang betul-betul baru kurang lebih, yang 230.000-nya kurang lebih itu berasal dari wajib pajak yang selama ini on off Bu nih Mas Indra yang masukin SPT-nya. Mudah-mudahan enggak. Wajib pajak on off ini yang bagaimana nih? Kadang-kadang masukin SPT, kadang-kadang nggak masukin SPT. Oh, saya masukin SPT setiap tahun. Ada catatannya. Nah, yang kedua sebenarnya lebih menarik lagi adalah base apa yang kita kembangkan, tentu adalah base harta. Selama ini banyak harta yang dilaporkan yang kita nggak tahu. Nah, kalau kita baca misalnya walaupun yang 700.000 sisanya atau katakanlah jangan 300.000 ya, 900 kurang 600.000, 600.000 sisanya ini selama ini memasukkan SPT, tetapi toh ternyata mereka selama ini masih ada aset yang tidak mereka laporkan. Berarti mereka mengakui selama ini ada penghasilan yang belum sepenuhnya dilaporkan. Mungkin tidak seluruhnya ya. Nah, ini berarti menambah basis kami lagi. Artinya dari data dalam negeri tadi yang 3.500 triliun ini kita punya basis baru lagi nih. Kalau tadi basis wajib pajak baru, ini basis penghasilan baru, basis objek pajak baru. Tadi kan basis subjek pajak baru. Ini basis objek pajak baru. Oke, basis wajib pajak baru, basis penghasilan baru tadi disebutkan. Apa keuntungannya buat Indonesia nanti secara umum ke depan dan masyarakat Indonesia tentu saja, karena tujuannya kan tadi untuk memperkuat perekonomian kita sebenarnya. Nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Oke, ini kalau disebutkan tadi soal Mbak Eni sebenarnya dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri sudah maksimal lah kerja ya. Effortnya sudah maksimal. Bahkan lebih malah. Bahkan lebih benar sekali. Oke, kita memang apresiasi itu. Tapi begini Pak, ketika yang kita bicara yang sudah dihasilkan saja. Tadi ada apa namanya base wajib pajak baru, basis penghasilan baru, lalu kemudian untuk repatriasi yang tadi komitmen 146 triliun Pak ya. Tapi yang sudah dibawa ke sini berapa jumlahnya Pak? 125. Kalau data terakhir, tapi ini masih sangat sementara. Tadi saya kalau tidak salah tadi pagi saya lihat 126 triliun laporan dari Gateway. Cuman ini memang masih harus direkonsiliasi dulu. Nah, selanjutnya ini akan diapakan Pak? Orang awam ini akan melihat setelah rame-rame tax amnesty banyak yang ikut, kemudian terus ini apa keuntungannya buat perekonomian di Indonesia ini? Kalau untuk dana, ya betul. Jadi kalau untuk dana repatriasi ini memang kekuasaan DJP kami sebagai administrator tentu juga terbatas ada ranahnya. Kami tentu dalam undang-undang diberikan ranah untuk mengadministrasikan sampai memastikan bahwa wajib pajak dilayani dengan baik untuk mengikuti TA-nya dan itu sudah dilakukan secara
umum. Nah, untuk pemanfaatan dananya memang kita perlu komprehensi lagi dari unit yang lain, karena untuk pengawasan apakah duitnya ada di dalam stay di dalam 3 tahun, tidak dibawa lagi ke luar negeri, walaupun ada pelaporan ke DJP, tetapi kan bagaimana duit ini dilakukan, kami tidak bisa kontrol dan kami juga tidak bisa mengarahkan. Tentu ada bagian lain dari pemerintahnya juga harus bekerja untuk menjamin bahwa uang ini kan namanya uang kan tentu namanya para pemodal ya tidak berKTP, dia akan mencari tempat di mana profitnya besar kan gitu ya. Tentu harus ada semacam sweetener juga ditaruh di mana menghasilkan return yang cukup besar sehingga uangnya tidak terpaksa maksud saya untuk stay di sini karena biar produktif. Repatriasi dari luar negeri dibawa ke Indonesia dalam negeri begitu, tapi asal stay doang itu tidak bisa dikelola Pak ya. Karena tujuan seperti poin ini saya sampaikan, tujuannya ini untuk growth yang berkelanjutan, menurunnya tingkat suku bunga dan tentu ini harus uang ini harus berada di sektor real menurut kami gitu. Kalau di baru bisa ada manfaatnya uang yang ditarik dari. Ini kelemahannya di mana Bu Eni? Anda melihat apakah di regulasinya? Pertama sebenarnya kan 104 sekalipun tidak 1.000 triliun ya, tapi 140-an triliun, 46 triliun itu cukup besar sebenarnya. Nah, mestinya kalau kita tadi kembalikan bahwa tujuan itu untuk meningkatkan investasi, artinya kan mestinya kalau ada dana masuk sekitar 146 triliun, itu ada peningkatan investasi sebesar segitulah, kurang lebih segitu kurang lebih 146 triliun. Nah, mengapa ini kok tidak kelihatan, tak terasakan sama sekali di masyarakat? Jadi kalau kita lihat di undang-undang tax amnesty, memang loophole-nya banyak, Mas Indra. Jadi misalnya loophole itu ruang-ruang yang bisa digunakan untuk merahasa celah gitu. Nah, mestinya waktu itu yang dipastikan bagaimana setelah repatriasi ini kan sudah diberikan pengampunan di kemudahan, mestinya bagaimana ini benar-benar uangnya orang yang diampuni itu uangnya bermanfaat gitu, maksudnya begitu kan Bu? Nah gitu. Nah ternyata ini kan memang uang ini harus stay di dalam negeri 3 tahun. Walaupun tadi stay pun itu Dirjen Pajak pun juga nggak bisa menjamin apakah benar-benar stay apa enggak. Sekalipun bisa misalnya, sekalipun bisa stay, tetapi kalau ini diberikan ruang lagi bahwa ini bisa berubah instrumen apapun sesuai pilihan dari tadi wajib pajak. Contoh mudanya seperti apa Bu? Gini, contoh mudanya ketika ada pengusaha, ya misalnya. Mas Indra punya uang dari luar negeri bawa ke Indonesia. Nah, repatriasi itu ya. Nah sekarang harus stay minimal 3 tahun. Misalnya 3 tahun, tetapi hari ini Mas Indra taruh di banknya Pak Yon. Nah besok saya bilang, Mas Indra saya kasih dong bunga yang lebih tinggi gitu, pindah ke bank saya. Jadi pindah-pindah bank pindah bank itu boleh. Boleh. Ternyata dibolehkan. Tidak ada aturan yang mengatur itu. Dan itu artinya tidak berguna manfaatnya. Atau tidak di bank atau di instrumen lain juga boleh. Artinya bagaimana seorang fund manager ini bisa mengelola dana-dana ini langsung buat diinvestasikan. Kenapa saat itu kira-kira menurut Anda di undang-undangnya tidak dibuat strict seperti itu? Nah, yang membuat undang-undang dong yang ditanya itu mengapa seperti itu. Sama tahu mereka juga punya kepentingan untuk itu gitu kan. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua tadi uang tebusan. Uang tebusan memang ini yang bisa memang agak direct karena begitu ada uang tebusan diterima oleh pemerintah, memang bisa menutup shortfall penerimaan pajak kan. Artinya ada dana yang bisa digunakan untuk belanja pemerintah. Makanya kemarin yang tadinya Bu Sri Mulyani banyak dipotong di triwulan terakhir, di triwulan 4 kan 2016 nggak dipotong lagi karena sudah ada dana tebusan yang masuk gitu. Nah, cuman ini kan persoalannya antara kebutuhan. Jadi kalau kita lihat kemarin kan target pajak misalnya ya, target pajak ini kan tadinya 539. Kemarin realisasinya kan hanya perpajakan ya Bu. Perpajakan 1.200 sekian. Nah, artinya kurang dari 256 targetnya. Nah, yang masuk sampai dengan akhir Desember kemarin kan hanya 104. Nah, masih kurang banyak gitu kan. Makanya itu kemarin ada pemotongan anggaran gitu. Nah, ini kan memang ada jadi dampaknya belum bisa langsung terasa langsung dari program ini tax amnesty ini ya karena ada beberapa celah dalam peraturan perundangannya. Dan dampak langsung dalam jangka pendek ada tadi kan, ada untuk menutup kekurangan uang tebusan tadi. Tetapi yang sekarang kita perlu betul-betul pikirkan adalah so what-nya. Bagaimana ke depan untuk memenuhi tujuan dari tax amnesty itu sendiri. Gitu. Tujuan lebih besarnya begitu, tujuan jangka panjangnya begitu ya. Baik, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Setelah ini, artinya setelah hari ini begitu ya, kami akan langsung berburu para wajib pajak yang
sembunyi-sembunyi, tidak terbuka. Sudah diberi pengampunan, nggak mau ikut. Sekarang selanjutnya setelah malam ini ya, Pak, terakhir kan hari ini Pak ya, langsung akan berburu. Mekanismenya akan seperti apa Pak gambarannya nanti Pak? Seperti yang diinstruksikan oleh Ibu Sri Mulyani. Bahasa begini ya, kalau dia dengan peta teks amnesti, dengan 1 juta wajib pajak yang tadi lah katakan kurang lebih 1 juta, mudah-mudahan bisa tembus 1 juta lah malam ini ya. Berarti kita sekarang jadi tahu dari posisi wajib pajak yang kita miliki, berapa yang ikut, berapa yang tidak ikut, siapa yang potensial, siapa yang tidak potensial. Karena bagaimanapun sejak tahun 2014 secara efektif sebenarnya kami sudah terima banyak data dari pihak ketiga sebenarnya. Walaupun tentu PR-nya ini, data ini kan karena baru dari 2015 tidak langsung semuanya bersih Pak ya. Tapi setidaknya dari 67 jenis kita sebut ILAP nih, instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Sampai saat ini kita sudah terima sekitar 337 jenis data. Mulai ada dari data profil wajib pajak. Jadi intinya sudah punya data sebenarnya punya ya? Data pembanding. Dari data pembanding yang dipunya itu kan sebelum teks amnesti Pak ya? Sebelum teks amnesti. Sebenarnya sudah punya data siapa-siapa pihak yang harusnya bisa dikejar nih ya? Sehingga dengan demikian sebenarnya kami sudah mengingatkan. Salah satu lewat misalnya email blast yang waktu itu sempat disampaikan ke hampir berapa ratus ribu wajib pajak. Ya artinya kami mengingatkan, kami punya data, ya monggo kalau mau ikut, tapi kan sekali lagi sampaikan Pak Dirjen juga tadi Alhamdulillah kita nggak dapat email blast. Nggak dapat Pak ya? Kita berarti wajib pajak yang baik. Alhamdulillah kalau wajib pajak yang baik atau wajib pajak kecil masalahnya. Oh gitu ya, beda ya. Itu pandangannya Bu. Tapi begini Pak, pertanyaannya adalah ketika sudah punya data saat itu, kemudian berapa jumlah dari wajib pajak yang masuk dalam data tersebut yang akhirnya ikut teks amnesti? Banyak kah atau sedikit saja? Banyak sekali. Banyak sekali yang ikut. Jadi mereka sadar juga intinya sebenarnya Pak. Nah sekarang tinggal kita memilah. Lebih dari setengah tidak? Nggak nyampe lah setengah ya, karena kan data kami itu kan jutaan row-nya, yang ikut kan baru cuman kurang dari 1 juta. Tetapi intinya seperti saya sampaikan, bagaimana mekanismenya? Nah sekarang yang kami lakukan sebenarnya sudah siap kami nih, sampai malam ini tim kami juga sudah siap, berarti per Senin besok ini sudah harus kami turunkan analisis terhadap wajib pajak yang terdeteksi tidak mengikuti teks amnesti, tetapi mempunyai potensi penghasilan atau potensi aset yang belum dilaporkan. Itu yang akan kita sampaikan dulu. Tentu ini akan ada proses klarifikasi lewat pemeriksaan dan sebagainya. Tentu hak wajib pajak tidak diabaikan. Pemeriksaan itu bukan berarti terus langsung di SKP terus langsung jadi ini, enggak. Jadi wajib pajak dipanggil, ada pembahasan, ada diskusi. Kalau sepanjang wajib pajak bisa membuktikan, ya nggak jadi gitu. Tetapi kalau tidak dibuktikan, tidak bisa dibuktikan, ya tentu harus ada sanksi yang berlaku. Oke, baik. Nanti sampai jam berapa Pak ini Pak? 12. Jam 12 ya? Jadi bagi Anda yang masih bersikukuh belum melaporkan pajak Anda ataupun yang mengikuti teks amnesti ini sebenarnya masih ada waktu beberapa jam lagi. Kalau tidak karena mulai malam nanti atau mulai besok sudah mulai akan diburu karena Pak Yon ini sudah punya datanya. Hati-hati bagi Anda. Terima kasih Bu Eni, terima kasih. Terima kasih Pak Yon, semoga tercapai targetnya sampai pukul 12 malam nanti ya.